Assalamualaikum kawan-kawan YouTube yang sangat budiman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin. Kembali lagi bersama saya di channel Rizky Pami. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas suatu produk, yakni apakah DJI Osmo Action masih layak dibeli di tahun 2020 akhir atau di tahun 2021, yang dimana brand sebelah itu sudah mengeluarkan yang lebih terbaru. Sebelum membahas lebih lanjut, tetap ikuti video ini. Oke, sebelum saya bilang layak ataupun tidak Osmo Action dimiliki di tahun ini, akan lebih baiknya kita coba bahas lebih dalam yang ada di dalam Osmo Action ini. Yang pertama dari segi fitur, yakni fitur video ya. Di Osmo Action ini sudah bisa merekam video di resolusi sampai 4K 60 fps. Itu yang pertama. Jadi akan lebih tajam kalau merekam video sampai 4K. Yang kedua, untuk yang kedua tentu saja bisa merekam di Full HD sampai 120 fps dan 720 pixel sampai 240 fps. Jadi kalau teman-teman mau bikin video-video sinematik yang di slow motion pakai Full HD di 60 fps juga, itu udah cukup ya. Selanjutnya fitur kedua, yakni ada yang namanya fitur Rocksteady. Jadi Rocksteady itu semacam fitur untuk menyeimbangkan ataupun menstabilkan hasil video. Jadi tidak akan goyang-goyang. Misalkan gini, ada beberapa video kalau kita pengen ngepop itu kan kok kelihatan lebih stabil, terus nggak goyang-goyang, nggak shaky. Nah, itu di Osmo Action ada namanya fitur Rocksteady. Nah, namun fitur Rocksteady itu bisa digunakan hanya di resolusi 4K 60 fps, terus di resolusi Full HD sampai 60 fps juga. Jadi kalau di resolusi Full HD 120 fps itu Rocksteady tidak akan bisa digunakan. Jadi mentoknya di 4K 60 fps dan Full HD 60 fps. Nanti saya akan coba perlihatkan seperti apa sih fitur Rocksteady ini di akhir video. Makanya untuk itu tetap ikuti video ini sampai selesai. Yang selanjutnya ada fitur slow motion. Nah, di Osmo Action ini ada fitur slow motion itu sampai 4 kali dan 8 kali. Semakin kita pilih slow motion lebih tinggi ya di 8 kali, maka akan semakin lambat, semakin semut. Semut itu apa ya? Semut itu semacam harus banget itu. 4 sampai 8 kali. Selanjutnya di sini ada fitur mengenai hyperlapse. Jadi hyperlapse itu kalau kita lihat video-video apa kayak BNTK ya, itu keren-keren ya, cepet banget. Nah, hyperlapse ini bisa sampai 30 kali dan 15 kali. Semakin tinggi maka akan semakin cepat. Terus ada time lapse juga ada. Kalau teman-teman mau rekam awan bergerak, itu udah ada fiturnya itu time lapse ini, dan saya itu sering banget pakai time lapse menggunakan Osmo Action. Selanjutnya ada fitur mengenai terus ini ya, untuk fotonya itu ini bisa dengan resolusi sensornya tuh 12 megapiksel untuk video, dan untuk foto itu 10 megapiksel. Nah, bagusnya foto itu Osmo Action itu sudah menyediakan dua format, ada format JPEG dan juga ada format RAW. Jadi kalau kita mau foto terus kita nanti habis fotonya tuh mau diedit kayak Photoshop ataupun Lightroom, itu kan baiknya kan menggunakan format RAW, karena format RAW itu kan lebih mentah warnanya, nanti akan semakin mudah untuk diotak-atik warnanya itu, dimasak warnanya tuh. Selanjutnya ini ada fitur mengenai saya ini hidupkan. Oh, gak ada ininya, gak ada kartunya. Terus ada fitur mengenai itu ada ini untuk kekuatan menyeramnya. Jadi Osmo Action ini tentunya ini udah bisa dipakai menyeram di bawah ke dalam air sampai 11 meter. Bayangkan loh. Jadi nggak usah menggunakan case, tapi kita bawa ini tanpa apapun juga tuh tetap akan aman. Yang pasti, yang penting ini jangan sampai terbuka tutup casannya. Jadi mesti kalau kita mau bawa berenang itu kita mesti sampai betul-betul rapat semua
tutup USB-nya itu sampai 11 meter kedalamannya. Saya sih belum pernah bawa berenang sampai 11 meter, paling saya bawa itu di kolam renang, kemudian saya main ke air terjun itu segitu aja sih, nggak sampai segitu, karena 11 meter itu dalam banget cuy, mungkin di laut gitu ya. Terus selanjutnya ini ada fitur mengenai ini dari segi fisik ya. Ini yang saya senang dari Osmo Action itu, dia udah memiliki ini layar depan dan belakang. Nah, jadi kalau kita mau ngeprog ini ya, jadi kita bisa melihat muka kita langsung di depan ya, kita mau bisa melihat di depan, kita bisa melihat muka kita di depan gitu, karena ini ada fitur ada layar di depan, selain kita bisa menggunakan yang di belakang ini. Yang pasti otomatis saya ini sih udah layar sentuh ya. Itu sih ada beberapa, mungkin dari segi fitur video bagus ya, sangat betul mencukupi. Ada fitur stabilnya, fotonya juga ada, bisa pakai format JPEG sama RAW, ada hyperlapse, ada time lapse, ada slow motion. Terus ada juga HDR video. Jadi HDR video itu apa ya? Saya sih tidak terlalu sering menggunakan HDR video. Jadi HDR video itu semacam kita menggunakan video tuh lebih digunakan untuk malam hari itu lebih bagus. Tapi kalau pakai HDR video, Rocksteady tidak akan bisa digunakan. Nah itu sih mungkin ya pertanyaannya. Yang jadi pertanyaan, apakah layar Osmo Action dibeli di tahun ini, sedangkan ini udah tahun 2020 akhir mau masuk tahun 2021. Menurut saya sebagai pengguna Osmo Action itu, saya berani ngomong bahwa Osmo Action masih sangat layak dimiliki ataupun dibeli di tahun 2020 mungkin juga sampai 2021, sangat layak. Karena ini bagi aku sih udah sangat betul-betul mumpuni. Walaupun ya kemarin GoPro Hero 9 juga udah mengeluarkan ya, itu betul-betul GoPro itu sangat gila banget speknya itu ya. Tapi ya jangan disamakan dengan GoPro Hero 9, karena ini beda merek, beda brand. Yang pasti Osmo Action saya pribadi sangat layak digunakan. Dan saya menggunakan Osmo Action ini sebagai video, banyak banget video saya tuh pakai Osmo Action, terutama video-video semacam video-video traveling, main ke alam, terus di Jogja kemarin itu saya menggunakan Osmo Action, dan juga foto-fotonya. Oh iya, satu lagi untuk foto ya. Untuk foto itu kita bisa menggunakan ada mode manual. Jadi kita bisa mengatur shutter speed, kita bisa mengatur ISO, kita bisa mengatur AWB ya, white balance-nya. Begitupun juga dengan video juga bisa pakai manual. Jadi ya selama ini saya sering menggunakan manual sih, nggak pernah pakai auto. Jadi kita bebas setting otak-atik. Ada beberapa lagi, satu lagi oh ya, untuk warna sama juga untuk video itu bisa menggunakan dua format warna. Ada warna normal itu, jadi kita udah otomatis ataupun udah diolah sama si Osmo Action-nya. Ada format warna namanya itu design red. Jadi itu semacam warna flatnya itu loh. Jadi kalau kita pakai format warna itu, kalau kita pakai color grading di komputer, akan lebih memudahkan kita untuk mengedit warna. Nah, itu sih ya, mungkin menurut saya pribadi, subjektif saya pribadi, apakah masih sangat layak dimiliki walaupun sampai tahun 2022. Ya mudah-mudahan DJI mengeluarkan kembali DJI Osmo Action 2 untuk bertarung dengan si GoPro Hero 9. Oke, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Nanti saya di akhir video akan saya perlihatkan seperti apa hasil-hasil contoh-contoh dari videonya, dari semua yang telah saya tadi bahas, semacam ya. Saya akan perlihatkan video, foto, slow motion, hyperlapse, time lapse, ataupun itu sih, dan fotonya itu ya. Mungkin agak sedikit panjang dan juga agak sedikit ya malum lah, agak sedikit panjang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan bagi yang mau membeli DJI Osmo Action menjadi bahan pertimbangan. Cukup sekian di video kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum.
take it all back, hate the things that you said, 'cause I wish you didn't mean it. I'm under attack, running far, far away, and I'd rather keep my distance from